Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan, Allahu Abha. Ibu bapak sekalian, kita sampai pada inti dari acara kita, acara merayakan, memaknai, menghikmati puasa dan Paskah. Ini paduan yang saya ketika teman-teman panitia menggagas ini sebenarnya paduan yang keren banget ya. Yang keren sekali karena kita akan bicarakan dua hal sekaligus, puasa dan Paskah. Jarang-jarang ada acara seperti ini, jadi saya sangat bahagia sekali karena ini akan menggambarkan tentang perjumpaan antara Islam dan Kristen atau Kristiani yang sebenarnya ini perjumpaan yang bukan cuma perjumpaan secara teologis, tapi perjumpaan yang kita mulai hidupkan kembali, perjumpaan-perjumpaan yang membawa istilah Denny tadi itu membawa kepada peradaban ya. Dan dua agama ini memang dua agama yang biasanya kita bicarakan sebagai agama-agama Abrahamik bersama Yahudi. Tapi khusus mengenai agama Kristen dan Islam ini sebenarnya dua agama yang walaupun konflik-konfliknya sudah lama sekali ya tadi dalam saya kira dalam puisi ya dan juga uraian Denny tadi ada cerita tentang perang salib yang sangat lama sekali. Tapi sebenarnya rekaman keakraban antara agama Islam, agama Kristen itu sebenarnya sangat kuat. Dan itu tergambar dengan bagaimana ayat-ayat mengenai Yesus ya, mengenai Isa Al-Masih itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada dua surah dalam Al-Quran yang punya kaitan dengan agama Kristen, yaitu surah Al-Ma'idah, surah Maryam, satu surat Maryam, dan yang kedua surat Al-Ma'idah. Surah yang sangat jarang digali bahwa dalam surat Al-Ma'idah itu sebenarnya ada satu ayat tentang Paskah. Ada satu ayat tentang Paskah, tapi ini tidak terlalu banyak dibicarakan, bahkan diingkari. Cuma kalau kita menggali dari tradisi Sufi, tadi yang didaraskan oleh siapa tadi? Iqbal ya, oleh Iqbal tentang surat Al-Ma'idah 114 itu sebenarnya adalah surah yang menurut beberapa kalangan itu disebut dengan surah yang menggambarkan tentang Paskah. Tapi dalam surat itu ceritanya tentang Al-Ma'idah, tentang hidangan ya, tentang perjamuan akhir. Bahkan ada seorang sufi yang bilang itu sebenarnya nama surah itu mestinya bukan surah Al-Ma'idah tapi surah Paskah. Nah, gitu. Tapi ini tidak populer ya, tidak populer dan mungkin akan kontroversial kalau di luar sana ya. Tapi jelas bahwa hubungan Islam dan Kristen di dalam kitab suci itu suatu hubungan yang sebenarnya sangat baik ya, sangat kuat yang perlu kita terus hidupkan. Nah, salah satu tujuan dari acara kita adalah menghidupkan keakraban perjumpaan antara dua agama ini dan juga dengan agama-agama yang lain. Baik, dalam acara inti pada sore hari ini sampai nanti menjelang buka puasa, kita akan membicarakan dua tema besar itu, tema puasa dan tema Paskah bersama dua narasumber yang sudah hadir di sini. Tadi sudah disebut satu Ibu Musda Mulia dan Pak Pendeta Janu Widyo Pramono. Kita akan mencoba untuk menggali makna dari dua hal yang sekarang kita rayakan. Kalangan Muslim menjalankan ibadah puasa dan kalangan Kristiani sudah merayakan Paskah. Oke, mungkin kita di sini ya, karena ini harus di atas. Jadi tempatnya tinggi sekali ini, saya harus hati-hati. Oke, ya nanti. Kami persilakan Ibu Musda Mulia dan Pak Pendeta Janu untuk bisa ke atas.
Sudah enggak saya apa. Mau pakai mic aja. Pakai mic aja. Mic-nya ini Mas. Lewatnya sana. Iya. Sorry. Ya, saya bisa sendiri. Informasi sedikit. Pak Yanu ini jago nyanyi loh. Suaranya seperti Matt Monroe. Matt Monroe aja lewat. Karena Matt Monroe udah lewat memang, tinggal Pak Janu adanya. Nanti kalau pas lagi Ramatama mungkin Pak Janu bisa disuruh nyanyi. Bareng sama Pak Denny Jaya mungkin bisa. Nah, keren loh Pak Yanu ini suaranya. Ya enggak Pak? Enggak. Ah masa Bapak. Jadi nanti kita minta nyanyi ya. Betul, betul. Oke, selamat datang Pendeta Janu dan Ibu Musda. Pendeta Janu tentu tuan rumah, jadi harusnya beliau yang mengatakan selamat datang. Baik, nah tema kita sebenarnya adalah tema yang mungkin sangat sangat cocok kita bicarakan pada sore hari ini, dan juga ada perjumpaannya, bagaimana perjumpaan puasa dan Paskah begitu kira-kira. Dua narasumber yang kompeten dan punya banyak pengalaman. Saya kira sebagian teman-teman pasti sudah mengenal Pak Pendeta Janu, pendeta di GKI sini ya. Betul. Ya. Pak Dan Budi, ya. Ibu Musda seorang cendekiawan Muslim yang kita semua sudah kenal, dan juga kiprahnya telah memberikan banyak inspirasi ya kepada kita, terutama dalam mengembangkan keberagamaan yang progresif. Oke, nah seperti tadi sudah saya kemukakan, ini sebenarnya dua isu yang bisa mewakili suatu satu perjumpaan, suatu penggalian makna-makna yang mendalam dari dua agama yang sebenarnya agama yang sangat dekat ya, sangat dekat, sama-sama agama Abrahamik tadi kita menyebutnya. Tapi juga sebenarnya kalau studi-studi belakangan itu bahkan mengatakan preferensi Al-Quran terhadap agama Kristen itu sangat kuat dalam arti sebenarnya agama Islam itu betul-betul punya titik temu yang sangat erat sekali dengan agama Kristen. Tapi dalam sejarah karena perang salib, karena konflik-konflik, karena kolonialisme menjadikan hal-hal yang seperti itu tidak terlalu lagi diingat ya dalam keberagamaan kita. Tapi mungkin dalam era sekarang, era yang sudah sangat inklusif, sangat terbuka, kita perlu menghidupkan kembali perjumpaan dan titik temu tersebut. Baik, waktu kita sekitar 1 jam. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa mengaturnya sampai 1 jam, dan ibu bapak sekalian yang hadir di sini nanti bisa juga memberikan komentar. Kita undang terlebih dahulu mungkin dari tuan rumah barangkali untuk cerita pada kita tentang apa sih sebenarnya makna dan mungkin juga hikmat dari dari Paskah tersebut. Iya, silakan terima kasih Pak Budi, Prof. Musda, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Tanggal 9 yang lalu, betul ya, hari Minggu tanggal 9 ya. Iya, umat Kristen itu merayakan Paskah, gitu ya. Ada yang menyebutnya pasca gitu. Pasca. Ya, pasca. Tapi banyak juga yang masih memakai istilah dari Alkitab, Paskah. Dan saya memang lebih suka menggunakan kata Paskah itu ya, karena kayaknya lebih religius gitu loh. Ya, sebetulnya ini berasal dari satu sejarah gitu ya. Sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Jadi bangsa Israel itu keturunan Yakub, Bapak Ibu. Ya, Yakub. Jadi kalau ada yang bernama Yakub, sebetulnya nama itu nama Israel itu. Kemudian Yakub itu mendapat sebutan Israel. Yakub itu nama Israel. Iya. Iya, betul. Ya, seperti itu.
Nah, karena adanya kekeringan, ketiadaan bahan pangan, kelaparan, lalu pada waktu itu salah seorang anak Yakub yaitu Yusuf itu menjadi raja, boleh dibilang raja muda seperti itulah. Tetapi yang jelas tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh Yusuf itu yang tidak disetujui oleh Firaun pada waktu itu. Nah, kemudian Yusuf ini sebetulnya seorang anak yang sangat disayang oleh ayahnya, tetapi sangat diiri hati oleh saudara-saudaranya, lalu dijual gitu ya. Kemudian terdamparlah dia di Mesir, menjadi budak dari Potifar, kemudian dia dipenjara dan seterusnya. Tetapi karena relasinya yang luar biasa dengan Tuhan, maka sampailah Yusuf pada tingkat pencapaian yang luar biasa. Nah, ketika Yusuf menjadi raja di Mesir ini, orang keduanya Firaun, maksud saya, saudara-saudaranya itu datang untuk membeli bahan makan. Dan berjumpalah lalu kemudian oleh kasih Yusuf, maka saudara-saudaranya itu beserta ayah mereka yaitu Yakub diberi satu tanah gitu ya, untuk berdiam, namanya tanah Gosen. Nah, mulai saat itulah Israel, keturunan Yakub ini diam di Mesir. Sampai 400 tahun kira-kira, dari kira-kira 60 orang, 70 begitu, berkembang biak, 400 tahun lamanya. Nah, para ahli sejarah memperkirakan ada sekitar 2 juta orang begitu ya. Tetapi sebagai sebuah bangsa yang hidup di tanah bukan tanahnya, mereka ini mengalami penindasan yang luar biasa. Jadi kalau ada kota-kota besar di Mesir itu yang membangun sebetulnya ya Israel ini gitu. Mereka harus membuat batu bata dan seterusnya. Mereka menjadi budak. Tidak ada sama sekali kekuatan mereka untuk melawan Mesir yang begitu kuat. Nah, hanya oleh pertolongan Tuhanlah, Allah Israel yang mereka yakini, maka kemudian Israel itu dibebaskan dari Mesir. Seperti itu. Kalau melihat aspek historikalnya, melalui tulah demi tulah yang terjadi di Mesir. Dan yang tulah itu, let's say, hukuman Allah ya, atas Mesir ya, tulah. Nggak tahu di azab begitu ya. Saya harus lihat dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Barangkali ada gitu ya, barangkali ada. Tulah. Kutukan juga bisa. Kutukan ya, oke. Nah, kemalangan yang disebabkan oleh kutuk. Iya Prof ya, betul. Karena perbuatan yang kurang baik. Kalau di sini terhadap orang tua, orang suci dan sebagainya, atau karena perbuatan melanggar larangan, kualat. Nah, itu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan tulah yang terakhir, tulah ke-10, itu adalah anak sulung mati. Semua anak sulung, baik ternak maupun manusia di Mesir, mati. Dan itu hanya akan selamat jika di ambang pintu rumah itu dioleskan darah domba. Nah, ketika malaikat maut itu lewat dan kemudian melihat ada darah anak domba di ambang pintu, maka selamatlah anak sulung di rumah itu. Nah, peristiwa terakhir itulah yang kemudian membuat Firaun kapok gitu ya. Kapok tahu ya Bapak Ibu ya? Nggak mau lagi, udah menyerah gitu ya. Give up, udah nggak mau lagi. Udahlah, dibebasin aja gitu. Udah malah diusir suluh keluar ya. Pada malam hari gitu ya. Dan mereka mengawali keluarnya itu dengan makan secara cepat begitu. Oke. Nah, peristiwa itu menjadi satu momentum sejarah yang luar biasa bagi Israel
dan kemudian diperingati. Nah, tadi ada orang yang mengatakan pasca itu lewat. Lewat dari apa? Lewat dari kematian. Nah, bagi bangsa Israel juga lewat dari cengkeraman perbudakan di Mesir karena mereka bisa keluar. Lalu adalah peristiwa penyeberangan bangsa Israel lewat laut itu ya, tentara Mesir mati digulung ombak, itu bagian dari itu. Nah, peristiwa itu menjadi peristiwa yang luar biasa bagi bangsa Israel dan kemudian mendapatkan makna baru, dan itu peristiwa Paskah ini dirayakan luar biasa Bapak Ibu di Yerusalem pada waktu itu, di Bait Allah. Kenapa? Karena memang peristiwa yang luar biasa bagi mereka. Pembebasan. Ya, pembebasan yang dilakukan oleh Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, menurut para ahli sejarah itu kalau di Yerusalem itu diadakan perayaan Paskah orang Yahudi ini ya. Jadi memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu, maka populasi di Yerusalem itu meningkat dengan begitu cepat dalam seminggu sebelum Paskah itu. Dari kira-kira 500.000 orang bisa menjadi 2 juta, 3 juta seperti itu. Saking luar biasanya perayaan ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah Israel atas dibebaskannya mereka dari cengkeraman perbudakan di Mesir. Nah, di peristiwa itulah, menjelang peristiwa itu, Yesus Kristus yang tadi khotbahnya dibuat puisi oleh Pak Denny J.A. itu memaknai perayaan Paskah itu menjadi sesuatu yang baru. Jadi dia mengambil roti, lalu cawan, lalu kemudian mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku yang juga menjadi jaminan keselamatanmu, seperti itu. Ada pemaknaan baru. Itulah yang kemudian dirayakan oleh orang Kristen. Itulah yang kemudian dirayakan oleh orang Kristen. Nah, oleh darah Kristus dan tubuh Kristus itulah manusia itu diselamatkan dari cengkeraman dosa. Cengkeraman dosa itu membawa manusia pada kebinasaan. Tetapi oleh karena darah dan tubuh Kristus, maka manusia diselamatkan. Mempercayai bahwa keselamatan itu tidak pernah bisa diupayakan oleh manusia. Keselamatan itu adalah anugerah yang hanya terjadi oleh karena Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang oleh saudara-saudara saya Muslim itu menjadi landasan ketika mau melakukan sesuatu. Mau naik mobil, apa yang diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tidak tahu apakah ketika mau mempersekusi seorang perempuan di pesisir selatan Sumatera Barat itu mengucapkan itu ya. Saya tidak tahu itu. Tetapi ini menjadi sesuatu yang luar biasa, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Sehingga di dalam Alkitab kami, itu Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini pemaknaan baru Bapak Ibu. Itulah yang kemudian sebetulnya mestinya Paskah ini menjadi perayaan yang lebih besar, lebih hebat dibandingkan dengan Natal ya. Tetapi perayaan Natal itu sudah terlalu western gitu ya. Sudah menjadi komoditas, sudah menjadi sesuatu yang sangat bisa diperdagangkan pernik-perniknya dan seterusnya. Nah, bagi kami umat Kristen, ketika kami mau merayakan Paskah, ada satu masa yang namanya Prapaskah, Pak. Jadi itu diawali dengan Rabu Abu.
Rabu Abu itu menjadi momen atau momentum bagi orang-orang Kristen untuk menyadari kerapuhannya, ketidakberdayaannya, bahwa dia adalah debu dan akan kembali kepada debu, bahwa dia begitu banyak sekali dosa dan pelanggaran sehingga itu menjadi momen pertobatan gitu. Dan momen pertobatan ini biasanya oleh yang melakukannya, karena mungkin banyak yang tidak melakukan juga, itu 40 hari, 46 sih kalau dihitung dengan minggunya, itu masa prapaskah. Nah, masa prapaskah ini dijalani dengan puasa. Nah, puasa di dalam kekristenan itu memang bukan sebuah kewajiban, ya kan? Bukan sebuah kewajiban, ini pilihan itu. Nah, tidak pernah ada yang mewajibkan jam berapa puasa diawali, jam berapa diakhiri, tidak ada. Tetapi itu menjadi komitmen pribadi di hadapan Tuhan. Nah, puasa di dalam kekristenan itu bukan memohon supaya Tuhan memberi kesuksesan gitu ya, atau kekayaan dan seterusnya. Mungkin ada orang-orang yang menjalankan puasa seperti itu. Tetapi puasa di dalam kekristenan itu lebih pada begini. Bagaimana seseorang berupaya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Gitu. Kristus yang tadi mengajarkan merevolusi moral luar biasa tadi pada zamannya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Oh, enggak begitu, tapi kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah mereka. Nah, itu revolusi moral yang seperti itu. Nah, puasa di dalam kekristenan itu mestinya menjadi semacam satu wahana transformasi begitu Pak. Transformasi dari kehidupan seorang Kristen untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. To be the imitation of Christ, itu bahasa kerennya seperti itu. Nah, seperti itu puasa itu. Nah, di dalam kekristenan hari Minggu itu puasanya tidak dijalankan karena memang Minggu itu adalah hari kebangkitan Kristus. Dan karena hari kebangkitan Kristus, hari di mana seluruh pengorbanan Kristus itu terjamin bahwa olehnya maka manusia diselamatkan. Sebab kalau Kristus terus mati, ya sama dengan kebanyakan orang, tetapi dia bangkit itu. Nah, kebangkitan itulah yang menjadi dasar iman Kristen. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga pemberitaan kami, pemberitaan para rasul. Jadi kalau saya boleh katakan, puasa itu seperti kepompong Pak. Gitu. Kalau tadinya manusia ini ulat yang gilani gitu ya. Gilani itu apa ya? Menjijikkan kira-kira begitu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu dengan puasa ini muncul menjadi kupu-kupu gitu loh Pak. Ya. Jadi puasa ini menjadi satu proses transformasi dari kehidupan seorang Kristen untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, puasa di dalam kekristenan memang tidak untuk mendapatkan reward atau pahala atau apapun, tetapi tadi itu menjadi satu proses transformasi untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau boleh saya mau bacakan bagian dari Alkitab menutup apa yang menjadi penjelasan saya. Saya akan bacakan dari Kolose 3. Boleh ya Pak Budi ya? Silakan, Pak. Ya. Bapak Ibu yang punya Alkitab boleh dibuka. Karena saya juga punya Al-Quran di handphone saya. Hebat ya. Iya, saya punya Al-Quran di handphone saya. Jadi Kolose 3 ayat 5 dan seterusnya.
Saya tidak membaca yang TB2 tapi yang Alkitab yang lama. TB2 itu terjemahan baru yang sudah diperbarui. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Maksudnya orang-orang durhaka, orang-orang yang melakukan tadi itu. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, kita ini adalah ciptaan Sang Khalik. Kita semua mengakui bahwa Sang Khalik itu adalah tadi seperti doa Bismillahirrahmanirrahim. Demi nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, mestinya siapapun kita, puasa itu menjadi momentum bagi kita untuk bertransformasi menjadi semakin serupa dengan gambar Khaliknya. Khalik kita seperti apa? Yaitu tadi maha pengasih dan maha penyayang. Nah, mestinya setiap kita akan bertransformasi menuju ke sana. Andai kata itu yang terjadi Bapak Ibu, luar biasa sekali. Indonesia yang penuh dengan kerukunan, seperti tadi ya Pak Denny ya, seperti Finlandia itu, akan terjadi itu. Akan terjadi, setiap orang saling menghargai, perbedaan itu tidak menjadi tembok yang tidak kelihatan seperti tadi puisinya Pak Gaus ya. Saya hampir keliru Pak Agus coba. Pak Gaus gitu ya. Seperti itu, dan saya melihat keindahan Indonesia di tempat ini. Ruang ini adalah Indonesia mini Bapak Ibu. Yang bagi saya sangat membuat ini, peace tadi ya. So peaceful gitu ya. Iya betul. Andai kata Indonesia kita seperti di ruangan ini, luar biasa. Saya nggak akan takut menghadapi pemilu 2024. Apa urusannya? Ya, gitu ya. Gitu. Karena pengalaman menunjukkan tadi puisinya Pak Gaus tadi, agama itu dipakai, memang dia sesuatu yang sangat sensitif Bapak Ibu. Karena dia itu menyentuh kedalaman batin yang tidak bisa diogrek-ogrek itu apa ya? Goncang-goncang gitu ya. Jadi ketika itu dipakai gitu ya luar biasa. Nah, saya sering mengatakan, ya saya sendiri, orang yang paling biadab sebetulnya adalah, maaf ini ya, orang yang memakai agama untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Karena agama itu harusnya hadir untuk membawa damai dan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan. Kenapa? Melalui agama kita mengenal Sang Khalik. Dan kita semua di sini mengakui bahwa Sang Khalik itu adalah betul, rahmani dan rahimi. Seperti seorang ibu yang begitu menyayangi buah kandungannya. Betulkah Prof. Musda? Iya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Budi. Iya. Terima kasih Pendeta Janu. Saya kira uraian yang sangat mendalam ya, bahwa pada akhirnya tujuan agama dan tujuan semua agama saya kira ya Pak Pendeta ya, itu adalah harusnya ya transformasi ya. Iya. Transformasi. Saya jadi ingat tarian Rumi tadi itu ya. Kenapa berputar-putar, putar begitu ya.
Saya baru tahu bahwa pada masanya itu sebenarnya Rumi itu dimarahin sama ulama-ulama fikih pada waktu itu karena menciptakan satu ritus putar-putar itu. Dan itu menjadi satu ritus pada orang yang menjalani jalan tarekatnya Rumi, bahwa putar-putar seperti itu harus menjadi bagian dari sehari-hari, jadi dilakukan pada setiap hari. Saya ingat di Israel itu ada satu orang Yahudi yang menjalankan jalan Rumi itu, dan dia setiap pagi putar-putar di pojok rumahnya. Dia punya satu tempat lah di mana dia melakukan itu. Nah, rupanya Rumi itu dipertanyakan oleh para ulama fikih pada waktu itu, kenapa kamu mengajarkan putar-putar seperti itu? Untuk menyembah Tuhan kok dengan putar-putar seperti itu, dengan menari. Tapi Rumi jawabannya menarik, dan ini sangat relevan dengan yang dikatakan oleh Pak Pendeta Janu tadi. Rumi bilang, kalau kamu menari, maka kamu akan lupa pada diri sendiri. Saya belum tahu, saya pengen tanya pada para penari itu, kalau memang menari itu memang apakah benar lupa pada diri sendiri. Nah, Rumi itu mengatakan kalau Anda lupa pada diri sendiri, Anda akan ingat pada Tuhan. Dan ketika ingat pada Tuhan, kita akan ingat pada apa yang merupakan hal yang hakiki dari ketuhanan, yaitu Rahman dan Rahim tadi itu. Sehingga dari situ sebenarnya kita tahu bahwa ajaran semua agama itu adalah kasih, ya, adalah compassion. Dan ini saya kira menjadi gerakan sekarang, ya, agama cinta itu menjadi gerakan. Dan saya kira ini sangat relevan di Indonesia, dan kita menggali seperti yang tadi Pak Pendeta Janu kemukakan, saya kira itu hal yang sangat penting. Jadi terima kasih Pak Pendeta sudah mengingatkan kita tentang hakikat daripada agama ini, yang nanti transformasinya tentu saja pada dimensi sosial, dimensi politik, yang itu menjadi kehidupan sehari-hari kita yang lebih konkret, ya. Baik, selanjutnya sekarang kita akan mendengarkan dari Ibu Profesor Musdah Mulia yang akan menguraikan tentang makna puasa dalam agama Islam. Silakan Ibu Musdah. Ya, perlu slide? Itu enggak? Mau ditayangkan? Iya. Ya mungkin bisa ditayangkan. Terima kasih. Suara saya sudah terdengar kan? Bagus ya. Nah, pakai itu saja. Oke. Aku turun ke bawah aja supaya saya bisa ya. Pak Budi, saya mohon izin ke bawah ya Pak ya. Saya mau lihat kuliahnya Bu Musdah ini. Pertama-tama terima kasih sekali kepada Esoterika dan juga kepada GKI Jakarta. Sebetulnya tempat ini saya sering sekali datang ke sini ya sebelum pandemi dulu. Dan setiap kali saya ke sini saya kok merasa lebih religius. Alhamdulillah ya. Apanya yang membuat lebih religius, Bu? Sebentar, itu rahasia. Sangat senang sekali kita berada di sini, kita bisa berbincang bersama. Dan sebelum sampai ke sini, saya ingin berbagi dulu apa yang saya lakukan tadi pagi. Itu bedah buku, sebuah buku yang sangat bagus, ditulis oleh seorang pendeta perempuan bernama Septemi Lakawa. Ini adalah disertasi dia yang ditulis lama sekali, dan baru tadi dia baru sempat mengubahnya mentranslasinya dalam bahasa Indonesia, dan baru tadi dimulai dibedah. Satu yang menarik dari buku itu judulnya dalam bahasa Indonesia Kemurahhatian dan Trauma. Tahu nggak apa yang dia ceritakan? Dia menulis disertasi itu tentang cerita konflik, kekerasan di Halmahera. Gereja termasuk institusi yang tertatih-tatih menghadapi kekerasan, konflik. Saya kira juga bukan hanya gereja, masjid juga. Dan kita semua tidak punya satu konsep bagaimana menghadapi kekerasan. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ya melakukan kekerasan baru. Ya. Dia mendalami teologi kekerasan dan kemudian sampai kepada satu kesimpulan bahwa hospitality adalah jawaban. Jadi selain melakukan trauma healing, hospitality, kemurahhatian. Ya. Dan yang menarik ketika dia menyebut kemurahhatian, saya menyebut bahwa saya ingat salah satu hadis Rasulullah SAW, dan ini banyak dipopulerkan oleh Cak Nur, bahwa
Nabi mengatakan agama yang terbaik adalah agama yang mengajarkan kelapangan dan kemurah hatian. Al-Hanafiyah As-Samha. Dan itulah yang kosong dari kita sekarang. Kemana ya rasa lapang dada, rasa welas asih, cinta kasih. Yang seharusnya semakin kita beragama, sikap-sikap itu seharusnya lebih menonjol. Ya, tetapi berbeda dengan apa yang kita lihat hari-hari ini. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak kita semua untuk merenung. Saya ingin berbicara ini sebuah riset yang dilakukan oleh seorang spiritualis Jepang bernama Nasakatomi. Dia mengatakan begini, sebetulnya ada masalah ya dengan agama Kristen dan agama Islam. Dia menyebut dua agama ini. Dua agama ini dianggap sebagai agama yang noisy. Ini nanti saya minta Mas Denny untuk gimana nih ceritanya kita membuat agama itu nggak berisik ya, nggak noisy gitu. Nah dia mengatakan bahwa bisa nggak sih dua agama ini lebih mengedepankan keheningan. Kenapa? Ada loh satu puisinya Rumi mengatakan begini, biasakanlah dirimu dengan keheningan. Karena keheningan mengajarkan banyak hal. Tapi kita kok senangnya ribut ya. Kalau nggak berisik rasanya nggak afdol ya. Jadi bagaimana caranya kita merumuskan sebuah agama yang lebih banyak kita di situ tuh merenung, apa istilahnya, bermeditasi, berkontemplasi bahwa hidup ini benar nggak sih gitu ya. Tapi kita kan kita di masjid dimanapun ya, di gereja juga sama saya pikir, karena itu ya jangan marah ya Pak Pendeta kalau disebut agama noisy ya, karena itu adalah pandangannya seorang spiritualis. Kita penting loh bagaimana cara kita beragama tapi nggak ribut. Nah, saya ingin memulai presentasi, bukan presentasi ya, sebetulnya saya buat slide supaya saya tidak kemana-mana bicara. Sudah muncul belum? Nah, slide kedua langsung. Agak cepat aja ya karena waktu kita sangat terbatas. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang kondisi kemerosotan keadaban publik kita. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Mas Denny tentang bagaimana sih sebetulnya ini agama kok tidak membuat kita semakin bahagia, tidak membuat kita semakin maju dan seterusnya, menjadi sejahtera. Terjadi kemerosotan publik ya di dalam diri kita. Jadi ini adalah persoalan bagi kita semua, nggak Islam, nggak Kristen, nggak, pokoknya kita yang mengaku beragama. Kemerosotan publik ini kok nyata di depan mata. Ada oligarki, korupsi, KKN, penyimpangan setiap hari, bahkan setiap saat kita mendengar berita. Ada lagi OTT, kalau semua terkaget sama, loh kenapa kok di OTT? Dia cuma kena apes aja, sebetulnya semuanya sih begitu. Jadi setiap kali saya bertanya begitu pasti teman saya mengatakan, dia cuma apes aja, yang lain juga begitu kok sama. Hah? Jadi ya memang begitu kan, kondisinya memang begitu. Kalau kamu nggak itu ya, kamu nggak keren katanya gitu. Yang kedua budaya flexing, pamer. Orang bukan hal yang malu lagi ya, orang di mana-mana pamer, suka-suka. Kalau nggak pamer rasanya nggak ini. Beribadah saja sekarang semuanya pamer, lagi umroh pamer, lagi apa, waduh semuanya dengan adanya gadget kita ini isinya tuh, waduh katanya sih, ya katanya ingin mengedukasi yang lain, tapi buat saya mengedukasi dengan ria itu bedanya apa sih? Hedonistik, individualistik, konsumeristik, meningkatnya aktivitas kriminalitas. Ini di bulan puasa ada loh terjadi perkosaan. Perkosaan terhadap seorang anak umur 14 tahun, dia pulang taraweh. Saya nggak tahu adakah perasaan yang lebih binatang daripada itu ya. Masyarakatnya gampang emosional ya, kesenjangan kaya dan miskin, ketidakadilan terjadi di semua aspek. Institusi pendidikan kita justru menghasilkan, bagus nih si menteri mengakui, pendidikan justru membawa kepada bullying, intoleransi, kekerasan seksual. Serem ya, tapi itu fakta loh. Kalau mau nggak suka ya nggak suka aja, tapi itu fakta. Parahnya kerusakan lingkungan, bagaimana lingkungan kita rusak, hancur, parah. Ya. Nah sekarang
Saya senang dengan ada esoterika agama. Mas Budi hebat ya. Bagaimana kita mulai mengembangkan, mulai mengajarkan bahwa agama itu lebih kita kedepankan tuh makna esoteriknya. Karena kita udah capek dengan persoalan-persoalan eksoterik. Dengan seluruh syarat-syaratnya, rukun-rukunnya itu yang dipelajari mulai dari, ingat gak kalau kita belajar agama? Saya gak tahu kalau di Kristen, itu mulai dari tingkat PAUD, ya agama itu diajarkan. Menghafal syarat-syarat puasa. Wah, nah, ketika kita diajarkan puasa, kita selalu diajarkan hanya makna eksoteriknya saja. Bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seks, dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Itu aja, mulai dari pendidikan agama, coba baca di buku-buku teks agama. Hanya itu saja. Padahal agama itu adalah bisa terus aja berjalan terus ininya. Hakikat makna esoteris puasa langsung kita ke bawah aja. Itu adalah yang ada gambar, saya nggak tahu ini nomor berapa slide-nya, yang makna puasa yang terus ke bawah lagi. Nah ini dia. Nah bisa nggak kita lebih mengedepankan ini sejak dari PAUD ya, sejak dari TK, Rodatul Atfal. Bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Jadi semuanya orang berlomba-lomba, semuanya bisa kalau hanya sekedar menahan makan, minum, hubungan seks. Dan itu adalah puasa, kata Gus Dur dulu saya ingat, itu puasanya TK, dia bilang begitu. Dan kalau ada orang yang nggak maju-maju puasanya cuma sampai begitu doang, ya dia selamanya jadi orang, ya ada levelnya level TK aja gitu. Kasian gitu. Ya, padahal puasa itu bagaimana kita menahan, mulai dari menahan pikiran kita untuk tidak tergoda memikirkan hal-hal yang negatif. Karena hampir semua kejahatan itu datang dari pikiran-pikiran kotor, dari pikiran jahat. Ya, perkosaan itu datang dari pikiran kotor, bukan karena busana perempuannya. Sebab perkosaan itu terjadi, ya kekerasan seksual itu terjadi pada perempuan yang sedang pakai mukena. Bagaimana mungkin itu terjadi? Perkosaan terjadi, saya melihat perkosaan terjadi pada perempuan yang memakai cadar. Bahkan perkosaan terjadi pada perempuan yang menggunakan seragam militer. Enggak ada hubungannya dengan busana. Perkosaan itu terjadi atau kekerasan seksual itu terjadi karena pikiran yang kotor, pikiran yang jahat. Karena itu bagaimana, ada nggak sih satu modul nih Mas Budi, caranya kita membersihkan pikiran. Karena kalau membersihkan fisik itu ada banyak tutorialnya, banyak. Sekarang tutorial untuk membersihkan pikiran itu gimana tuh caranya? Ini adalah tantangan buat kita semua. Bagaimana caranya kita membersihkan, justru disitulah inti agama. Membersihkan pikiran kita dari semua hal-hal yang menggoda, yang membawa kita pada kerasukan dan seterusnya. Dan membersihkan jiwa. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan ya dalam surah Asy-Syams itu bahwa salah satu unsur penting dari agama ini adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi salah satu fungsi agama itu adalah membersihkan jiwa. Supaya jiwa kita itu bersih. Jadi glowing gitu. Jadi semakin kita beragama itu kita menjadi lebih glowing ya. Jadi tutorial untuk membersihkan jiwa itu mestinya juga ada. Bukan hanya tutorial untuk membuat wajah lebih bersinar ya. Lalu untuk membersihkan diri dari syahwat. Bagaimana caranya? Karena seperti yang dikatakan oleh Ziauddin Sardar. Jadi di situ di salah satu slide-nya itu ada disebutkan Ziauddin Sardar, seorang tokoh Syiah, mengatakan fungsi agama itu adalah salah satunya adalah menekan hasrat-hasrat dalam jiwa manusia. Adakah itu sudah terjadi dalam diri kita? Apakah seluruh ibadah kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita itu menekan? Nah, bahkan saya mengutip ada satu slide tentang Immanuel Kant, coba bisa ditampilkan. Immanuel Kant mengatakan begini, kamu tahu nggak agama itu untuk apa? Agama itu datang atau dihadirkan untuk menekan insting kebinatangan dalam diri manusia. Jadi manusia ini punya insting kebinatangan yang kalau di dalam pelajaran tasawuf itu dikatakan unsur nasut. Jadi setiap kita nih ibu bapak sekalian, kita punya dua unsur dalam diri kita. Ada namanya unsur nasut, unsur kebinatangan, dan ada namanya unsur lahut, unsur keilahian. Nah sekarang perjuangan kita sebagai manusia dalam setiap tarikan nafas kita
adalah bagaimana memperjuangkan agar unsur lahut ini mendominasi hidup kita. Nah, itulah hebatnya manusia itu ketimbang malaikat. Jadi manusia itu lebih mulia dari malaikat. Kalau malaikat tidak berbuat macam-macam, dia nggak ngebully, nggak melakukan aktivitas yang intoleran, tidak melakukan kekerasan seksual, ya karena dia nggak punya nafsu. Ya bisa aja, bener aja gitu kan. Tapi kalau manusia bisa melakukannya, ya jauh lebih mulia dari malaikat. Karena manusia punya nafsu, tapi dia bisa menekan. Dia menjadi tuan dari nafsunya. Karena itu caranya adalah bukannya menghilangkan sama sekali, karena itu juga nggak mungkin. Ya, tetapi bagaimana kita memanage, menjadikan unsur lahut itu menjadi dominan dalam hidup kita. Jadi puasa itu salah satu cara. Gimana caranya? Dengan puasa ini kita mampu menjadikan unsur lahut itu menjadi dominan, menjadi penentu, menjadi pihak yang mendriver seluruh aktivitas kita, seluruh kehidupan kita. Dan menekan serendah mungkin unsur nasut yang dikatakan Immanuel Kant itu dengan insting kebinatangan. Jadi karena itu setiap saat kita sebenarnya melakukan jihad. Jihad itu bukan menumpahkan darah, tetapi berperang dalam diri kita sendiri. Bukannya Rasul pernah mengatakan begini, suatu ketika pulang dari perang Badar, perang yang paling dahsyat dalam sejarah Islam. Lalu Nabi mengatakan, kita akan masih menghadapi perang yang lebih besar dari ini. Ya Rasul, perang apa lagi? Ya perang melawan hawa nafsu. Dan itulah yang paling dahsyat. Dan sebagian kita gagal ya, terus terang. Ya. Nah, karena itu saya pikir, makna-makna esoterik atau perspektif esoterik atau pendekatan esoterik dalam memahami agama ini amat sangat penting. Kita jangan terpaku pada pandangan-pandangan fikih, tetapi meskipun demikian tetap saja fikih itu bisa dipelajari, ya apa rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sah tidaknya, karena perbincangan tentang fikih itu ya tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Nah disinilah saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya itu iri loh dengan Mas Denny. Kalau Mas Denny itu menulis tentang agama gak ada urusan dengan fikih. Jadi dia terbebas dengan makian para ulama-ulama tradisional. Enak dia nggak dimaki-maki. Kalau orang seperti saya kan habis lah ya. Karena saya nggak bisa melepaskan diri, karena itulah dari sejak kecil agama itu ya seperti itu gitu. Saya harus bagaimana memutar otak saya untuk bagaimana membangun satu paradigma baru tentang misi. Tadi bagus banget itu September mengatakan Kristiani harus menampilkan satu misi baru yang lebih humanis. Ya, misinya itu adalah lebih hospitality. Hebatnya hospital, tapi kok dalam bahasa Indonesia kok jadi rumah sakit ya? Hah? Nah terakhir ini puasa puasa titik temu agama. Slide 2 sebelum terakhir ya. Puasa itu adalah titik temu agama. Menarik tadi Pendeta Janus sudah menyebutkan bagaimana puasa itu digambarkan dalam tradisi Katolik dan juga dalam tradisi agama-agama lain. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran itu dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi telah diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana diwajibkannya kepada umat-umat sebelum kamu. Karena itu seharusnya umat Islam itu enggak merasa arogan ya. Bahwa puasa itu juga orang-orang lain juga melakukannya. Bukan hanya kamu loh ya. Enggak usah heboh kali. Ya. Ya itu. Jadi Al-Quran mengatakan kama kutiba. Sebagaimana diwajibkannya umat-umat sebelum kamu. Umat-umat kamu sudah melakukannya. Ya. La'allakum, semoga dengan puasa itu mengantarkan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini baru doa loh. Jadi jangan merasa begitu kamu puasa, kamu merasa bahwa kamu sudah menjadi orang yang takwa. Tunggu dulu. Benar nggak kamu beragama sudah benar ya? Bukan hanya sekedar fikih saja, yang eksoteriknya saja. Sekedar menahan makan dan minum. Kalau sekedar itu, anak saya umur 8 tahun sudah bisa menahan makan dan minum. Ya, sampai terbit matahari. Tapi apa hanya sekedar itu? Tapi bagaimana kita mampu menahan insting kebinatangan kita, unsur nasut kita, pikiran-pikiran kotor dalam diri kita, itu yang paling sulit ya untuk kita untuk kita
tekan ya, untuk kita kendalikan. Karena itu puasa itu dalam Islam itu sebetulnya adalah sebuah mekanisme kontrol diri. Nah, hasilnya bukan ketika bulan puasa. Jadi kalau bulan puasa kelihatan alim-alim, ya memang karena kelihatannya memang bulannya kondusif untuk itu. Tapi kelihatannya nanti hasilnya itu terlihat 11 bulan yang akan datang. 11 bulan akan datang masih seperti itu enggak? Masih bisa menahan emosi enggak? Masih bisa menahan untuk tidak makan seperti apa gitu ya. Jadi kadang-kadang saya melihat sebagian besar kita itu sebenarnya puasa itu sekedar memindahkan jam makan. Begitu sampai jam makan tiba, waduh, nggak bisa ditahan-tahan sedikit pun. Nah, terakhir menurut saya, ini penting untuk kita semuanya. Pendekatan esoteris terhadap agama niscaya akan menghilangkan sekat-sekat. Nah itu tadi disebut dengan membangun dinding-dinding itu. Bagaimana kita menghilangkan dinding-dinding itu, merobohkan dinding-dinding yang membelenggu kita. Kadang-kadang saya pikir orang kok mau ya dibelenggu oleh sekat-sekat, dibelenggu oleh kotak-kotak. Nggak merdeka. Karena itu sebagai orang seperti saya misalnya ya, saya itu sangat bahagia sekali karena saya nggak ada sekat dalam hidup saya. Bahkan kadang-kadang saya kalau berkumpul nih ya dengan beberapa temannya di ICLP itu, saya lupa kalau sahabat saya ini adalah Kristen. Nanti ketika dia mengawinkan anaknya, Musta kamu datang ya pembaptisan putri saya di gereja. Hah, kamu Kristen toh? Karena selama ini nggak pernah gitu, karena yang saya lihat itu adalah manusia. Saya tidak melihat aspek-aspek lain dalam diri manusia. Yang saya lihat itu adalah dia adalah manusia, hakikatnya adalah ciptaan Tuhan, kita adalah sama. Karena itu ya buat orang seperti saya enak saja kemana saja, ya ketemu siapa saja, ketemu teman-teman Bahai, saya nggak merasa ada sekat di antara kita. Kita semua sama. Karena itu buat saya alangkah terpenjaranya ya orang-orang yang seperti itu. Penjara agama itu sangat menyakitkan loh, seriously. Nah, yang kedua dalam pandangan esoteris yang Maha Esa itu adalah kebenaran mutlak. Ya the truth, tidak terbagi. Lalu dari yang satu itu memancar berbagai kebenaran sebagaimana matahari memancarkan cahaya. Jadi kalau kamu merasa benar dengan keyakinanmu, it's okay. Yakinilah itu. Tetapi kalau Anda benar, jangan menganggap orang lain salah. Boleh jadi Anda benar, orang lain juga benar. Karena itu mari kita berkolaborasi untuk memperkuat kebenaran itu sendiri. Sehingga dia berberkah dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga, cahaya itu bisa berpendar. Jadi menurut ini salah seorang sufi besar ya, bernama Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan begini, cahaya itu satu tetapi pendarnya, kilauannya itu bisa bermacam-macam. Coba Anda lihat berlian, hari ini akan terlihat cahaya yang berbeda, besok berbeda lagi. Nah perbedaan-perbedaan itu adalah ilusi sebetulnya, karena itu hakikatnya kita adalah satu dari sumber yang satu. Dan terakhir, jika seluruh penganut agama telah memiliki kedewasaan, ya, sikap beragama seperti ini, yaitu pemahaman bahwa semua agama tidak hanya satu tetapi juga bersumber dari yang satu, maka di antara kita tidak akan saling mengkafirkan, tidak akan saling menghinakan, tetapi kita akan saling menghargai menjadi satu kesatuan untuk membangun citra Tuhan yang lebih baik dalam diri kita masing-masing. Karena Tuhan adalah gambaran dari sifat-sifat yang kita agungkan selama ini. Sebab karena itu kalau kita meyakini ada Tuhan, maka kita akan selalu berusaha menjadi Tuhan. Dan di dalam Islam, sifat-sifat Tuhan yang paling mengemuka itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada satu hadis qudsi yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, Allah itu selalu mengatakan, Ana Ar-Rahman. Jadi Allah itu mengatakan loh kepada kita semua, Ana Ar-Rahman, saya ini adalah sang penyayang. Karena itu kalau Anda betul-betul beragama, maka mari kita buktikan, kita berkomitmen untuk menjadikan sifat Rahman, sifat Rahim adalah sifat yang mengemuka dalam seluruh kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Musda yang sudah menyadarkan kita tentang makna dari puasa, pengendalian diri. Ada yang menarik tadi, Bu Musda bertanya apakah ada manual tentang pengendalian pikiran ya tadi ya. Nah, saya kira ini sesuatu yang memang menarik ya, dan kalau kita mencoba mendalami agama-agama, pengendalian pikiran itu memang hal yang menjadi bagian penting dari agama-agama, dan kita menyebut ini dimensi spiritual, dimensi mistik dan seterusnya. Dan dalam perkembangan neuroscience itu makin terjelaskan
bahwa pikiran itu sesuatu yang memang perlu mendapatkan perhatian. Terima kasih Bu Musdah untuk pencerahannya. Ibu Bapak sekalian, kita masih punya waktu ya 10-15 menit lah begitu. Saya akan mempersilahkan pada Ibu Bapak sekalian yang mungkin mau memberikan komentar-komentarnya. Tapi sebelumnya saya ingin mengundang Pak Bapen Pati, Albertus Pati untuk kasih komentar sedikit saja. Bapen Pati ini yang telah menghubungkan kami Esoterika dengan GKI di sini sehingga kemudian acara ini bisa berlangsung pada sore hari ini, dan terima kasih Bapen Pati yang memberikan memberikan kemungkinan sehingga kami bisa berkomunikasi dengan GKI dan kemudian acara ini kita selenggarakan di GKI Kebayoran Baru. Silakan Bapen. Terima kasih untuk todongannya. Saya jujur nggak punya ide apa-apa. Berdiri, ya berdiri Bapen. Oh berdiri ya? Aduh Tuhan. Ya saudara-saudara, makasih ya. Saya cuma punya dua hal aja dari meeting ini ya. Sebetulnya ya. Pertama terima kasih juga sudah terjadi meeting yang bagus ini dari Esoterika ya. Kerjasama yang mantap sekali. Yang pertama yang ingin saya katakan gini. Kalau tadi bicara tentang perang salib, konflik-konflik antar agama dan sebagainya, di mana agama justru menjadi sumber konflik, sumber kekerasan, sumber pembunuhan, sumber diskriminasi dan sebagainya. Dan nampaknya dan agama menjustifikasi itu semua. Dan nampaknya sekarang sudah saatnya kita balikan agama untuk menjadi sumber hospitality, sumber cinta kasih, sumber solidarity, dan sebagainya. Jadi rasanya pertemuan kita ini bisa menjadi langkah awal yang bagus. Kalau yang terus menerus, maka ini akan menjadi tersosialisasi dengan baik. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman Esoterika ini di bawah pimpinan Bung Denny ini keren banget katanya. Gitu ya, kita tepuk tangan ya. Dan yang kedua, saya sedikit komen. Saya kebetulan baru menulis tentang korupsi, Bung Denny. Jadi tentang korupsi itu memang 10 negara yang paling bersih di dunia di dalam soal korupsi itu adalah negara-negara yang tadi Bung Denny sebutkan itu. Kecuali Singapura nomor 5. Ya. Dan saya melihatnya dari perspektif yang sedikit berbeda. Jadi dari 9 negara ini, yang 9 negara yang tidak korupsi dan yang paling bahagia itu justru dari latar belakang Kristen Protestan. Ya, dia tidak Prancis, tidak Spanyol, tidak Portugis, tapi ini semua negara-negara dengan latar belakang Kristen Protestan. Saya tulis dalam tulisan saya perspektif betapapun sebagai ritual dia hilang, tetapi sebagai nilai dia ada di situ. Gitu, etik. Dan rasanya ini yang sesuai yang disampaikan oleh Bung Denny dalam hal ini ya, bahwa yang kita butuhkan dengan Bu Musda dan teman-teman ini, yang kita butuhkan bukan soal agama sebagai sesuatu yang ritual atau dogma, doktrin dan sebagainya, tapi justru yang lebih kita butuhkan adalah bagaimana membangun agama sebagai sebuah kekuatan etik yang membangun kemanusiaan bersama. Makasih. Ya. Terima kasih Bapen Albertus Pati. Nah, saya mau mengundang juga dari tokoh-tokoh agama yang ada di sini untuk memberi komentar ya. Tapi saya nggak begitu melihat siapa di sini ya. Mungkin Ibu Nasrin barangkali mau memberi komentar. Ibu Nisrin ya. Ibu siapa? Ibu Nisrin. Bu Nasrin, ya silakan Bu Nasrin. Ibu Nasrin dari Komunitas Bahai Indonesia.
Terima kasih banyak Pak Budi, terima kasih kepada Pak Pendeta, Ibu Musda. Saya kira kita semua setuju, sore ini kita mendapat suatu pencerahan yang luar biasa, memaknai puasa, memaknai Paskah, dan terima kasih juga kepada Esoterika, dan tentunya Pak Denny, yang tadi saya setuju sekali, kita melihat bersama-sama ini adalah keindahan Indonesia. Kita duduk bersama tanpa sekat, ya Pak Gaus. Tidak ada dinding, tidak ada sekat. Dan bukan hanya Indonesia, saya mengharap seluruh dunia akan dapat melihat inspirasi yang ada di sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi dan selamat buka puasa bagi yang akan buka puasa. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Ibu Nasrin. Saya kira kita semua setuju bahwa memang sangat penting ya kita membuat perjumpaan-perjumpaan seperti ini yang terus menghidupkan apa yang tadi kita dengar, kita diskusikan, bagaimana agama itu bisa mendorong pada cinta kasih, pada perdamaian, pada hospitality dan seterusnya. Oke, saya ingin tanya dulu, apakah ada yang mau memberi komentar dari audiens? Kalau tidak ada, mungkin kita akan akhiri karena kita tinggal mungkin 10-15 menit lagi. Mungkin saya akan minta pada Bapak Pendeta untuk barangkali memberi closing ya, penutup ya. Ya, kenapa acara seperti ini penting gitu. Iya. Saya undang Ustadz, Ibu. Karena saya mengajar agama. Bapak Ibu. Pakai ini. Ya. Sudah masuk. Wah, ini sudah, ya. Bapak Ibu, ya, ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Sangat memberikan aura yang menenteramkan. Aura yang membuat kita ini merasa bahwa ada harapan bagi Indonesia untuk hidup berdampingan, saling menghargai, tidak terjadi konflik yang bernuansa agama begitu. Justru ketika kita memahami perbedaan satu dari yang lain. Nah, saya rasa acara-acara seperti ini mesti terus digelar terus di mana-mana begitu. Dan saya berharapnya memang menyentuh akar rumput ya Pak ya. Karena akar rumput ini yang sangat mudah digerakkan, dibakar karena ketidaktahuan mereka gitu. Kalau pembicaraan seperti ini di kalangan para intelektual, lalu para pemimpin agama gitu, sudah biasa nampaknya dan mereka bisa saling memahami. Tetapi akar rumput ini yang harus terus disuntik dengan ini adalah harapan bagi Indonesia bahwa sekalipun kita berbeda agama tetapi kita bisa hidup berdampingan justru ketika kita tahu perbedaan satu dari yang lain. Terima kasih. Ibu Musda, silakan. Ya, terima kasih. Gimana nih? Udah. Terima kasih. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pernah nggak ya teman-teman sekalian merasakan keluar dari lorong yang gelap? Apa yang Anda rasakan? Itu ada semacam suasana lega, kemudian perasaan merdeka, ya, dan perasaan gembira. Ya. Nah, suasana seperti ini harus dikembangkan terus-menerus, karena selalu saya mengatakan damai itu nggak pernah tercipta dengan sendirinya, beda dengan konflik. Damai itu harus diusahakan, di-arrange, ya, di-arrange dengan segala macam cara ya. Karena itu saya pikir
upaya-upaya seperti ini harus selalu ditumbuhkan. Mungkin kita mulai dengan menumbuhkannya itu di kalangan anak-anak kita, kemudian di kalangan remaja, generasi Z ya, lalu juga kemudian di generasi milenial. Jadi bertahap, kita harus melakukannya bertahap. Karena itu saya kira kita semuanya kapan-kapan bisa duduk secara santai, kemudian kita buat gimana nih caranya nih dikembangkan di lingkungan anak-anak ya, di lingkungan PAUD ya, di lingkungan TK seperti itu, sehingga nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kesetaraan ya seperti yang sekarang kita rasakan ini juga bisa dirasakan oleh kelompok lain. Karena terus terang saja ya teman-teman sekalian, satu kata kunci ya tentang Indonesia itu adalah kebinekaan. Ya, jadi kalau udah nggak ada kebinekaan, udah nggak ada Indonesia. Ya karena itu jangan pernah kebinekaan ini hilang dari Indonesia untuk alasan apapun. Kita semuanya kita semua bertanggung jawab bagaimana kebinekaan itu terus menerus kita tumbuhkan dan tumbuhkan menjadi sebuah kekuatan yang menaungi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Musda, terima kasih Pak Pendeta Janu. Ibu Bapak sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat semua, kita akan akhiri sesi inti diskusi pada sore hari ini. Sekaligus saya sebagai moderator dan juga wakil dari Esoterika mengucapkan terima kasih kepada GKI Kebayoran Baru ini yang sudah memberikan kemungkinan sehingga kita pada sore hari ini ikut merayakan dan menghikmati, memaknai puasa dan Paskah. Ini adalah satu tradisi yang memang ingin kami di Esoterika lakukan untuk seterusnya. Sebentar. Jadi kita akan bertemu lagi pada acara seperti ini mungkin di bulan mendatang atau 2 bulan mendatang. Kita akan coba lihat nanti apa perayaan hari besar agama yang akan ada di bulan-bulan mendatang. Mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi kita. Oleh karena itu kami mengundang ibu bapak sekalian untuk bisa masuk dalam kelompok ini, karena ini kelompok yang tidak publik, tapi ini adalah di antara kita untuk kita, sehingga kemudian segala informasi nanti bisa kita berikan di dalam grup kita ini. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Musda, Pak Pendeta Janut. Kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua yang sudah memberikan kita satu inspirasi, satu insight, satu pencerahan yang saya kira sangat baik, sangat penting untuk kita bawa pulang dan kita kembangkan selanjutnya di komunitas kita. Terima kasih. Saya